إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan para jemaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Tidak pantas seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ia tidak mau bertakwa kepadanya. Bagaimana ia akan bisa menyempurnakan keimanannya jika seandainya ia tidak menjadikan pembatas antara dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembatas itu adalah ketakwaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menguji pada kehidupan hamba dengan berbagai macam bentuk ujian. Di antara ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua berupa ujian agar senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kontinu dalam melakukan setiap perbuatan-perbuatan amalan saleh sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para nabi dan para rasul sebelum kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hal itu, maka pada hakikatnya kewajiban kita adalah untuk beristiqamah di atas amalan saleh yang telah kita kerjakan selama ini. Apa yang dimaksud dengan keistiqamahan? Keistiqamahan adalah luzumu ta'atillahi tabaraka wa ta'ala lillah bitauhid wattiba'i sunnatin nabi alaihi salatu wassalam, yaitu seorang senantiasa luzumu siratil mustaqim. Dia senantiasa berada di atas jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam beramal saleh sesuai dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa beristiqamah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau. Fastaqim kama umirta, maka beristiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepada dirimu. Pada ayat ini dalam surah Hud, ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayabatni Hud." Surah Hud tentang keistiqamahan kepada Allah telah membuat rambutku beruban. Karena tidak ada perintah terberat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu perkara berupa amalan kecuali perintah tersebut adalah agar senantiasa istiqamah di atas jalan Allah dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita membutuhkan keistiqamahan? Karena sungguh keistiqamahan seorang di atas ketaatan tidak sekedar berlaku bagi kehidupan selama ia berada di dunia, akan tetapi keistiqamahan tersebut akan memberikan manfaat yang besar lagi agung ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
pasti akan menghisap hamba, apakah ia berada di atas keistiqomahannya ataukah ia malah berpaling dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala beliau mengatakan kepada kita semua di dalam tabligh akbar beliau berpesan kepada kita agar senantiasa istiqamah dan memperhatikan keistiqomahan tersebut. Beliau mengatakan, alaikum bi ahwalikum amamallahi yaumal qiyamah fa inna laisa fihi bainaka wa bainallahi turjuman. Kata beliau hafizahullah taala, perhatikanlah keadaanmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana engkau pasti akan dihisab di hadapan Allah, yang tidak ada antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala penengah ataupun penterjemah. Allah akan bertanya langsung kepada hamba sesuai dengan apa yang ia lakukan. Apakah ia senantiasa istiqamah di atas kebaikan, atau justru ia bersemangat di awal kemudian ia berpaling dan pergi dari kebaikan dan ketaatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia adalah orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Keberuntungan di dunia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, tidak ada pemberian yang lebih istimewa dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba kecuali keistiqomahan seorang hamba untuk senantiasa berada di atas lafaz la ilaha illallah sampai ia menjumpai Rabbnya. Dan inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian kepada dirimu. Adapun balasan terbaik bagi orang-orang yang istiqamah di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Adapun orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di atasnya, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat akan turun kepadanya dan mereka berpesan, alla takhafu, janganlah engkau takut dengan kehidupan dunia, wa la tahzanu, janganlah engkau bersedih dengan apapun yang terluput dari kehidupan duniamu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira wahai para malaikat kepada mereka, sesungguhnya kalian orang-orang yang beristiqamah akan mendapatkan surga sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keistiqamahan merupakan perkara yang berat, lagi sulit. Bagaimana seorang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tetap dan berada di atas kebaikan, baik pada saat ia sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah ataukah ketika ia telah menyelesaikan ketaatan tersebut. Tahukah kita mengapa alasan di antara sekian banyak alasan agama Islam mewajibkan kepada kita untuk berzikir setelah salat, mengucapkan istighfar padahal seorang telah menyelesaikan salatnya? Apakah ia berdosa dengan salatnya? Maka jawabannya adalah tidak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar senantiasa beristiqamah baik ketika kita sedang mendirikan salat ataupun ketika kita telah menyelesaikan salat. Tidak sekadar seorang menyelesaikan salatnya dan salamnya, akan tapi ia harus menggenapkan pahala tersebut dan menyempurnakannya dengan memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun keistiqomahan dengan berbagai macam bentuknya, ada di antaranya adalah keistiqomahan dengan hati. Keistiqomahan dengan hati adalah dengan penuh keyakinan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Karena sungguhnya keistiqomahan tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan ketauhidan. Keistiqomahan tidak akan pernah didapatkan dengan kesyirikan dan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala justru akan murka
serta membatalkan setiap pahala-pahala orang-orang yang melakukan kesyirikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian dengan hati pula kita senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman dengan konsep keimanan yang benar, agar supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan inilah menunjukkan keistiqomahan hati. Keistiqomahan yang berikutnya adalah keistiqomahan dengan lisan. Bagaimana seseorang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang Allah ciptakan dan Allah berikan janganlah digunakan untuk keburukan dan kemaksiatan, akan tetapi justru untuk melahirkan dan memunculkan kebaikan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat, di setiap kondisi, agar supaya senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistiqomahan yang berikutnya adalah keistiqomahan dengan anggota badan dan amaliyah. Karena sesungguhnya tidaklah keistiqomahan tersebut tercermin pada seseorang kecuali terlihat dari perbuatan dan amal salehnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bentuk keistiqomahan dalam amal saleh adalah senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ada ucapan yang lebih benar kecuali ucapan tersebut adalah firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistiqomahan tidak bisa didapatkan dengan kebid'ahan dan amaliyah-amaliyahnya. Keistiqomahan tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan, akan tapi keistiqomahan bisa didapatkan dengan ketaatan dan senantiasa taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk beristiqamah, maka kewajiban kita adalah untuk menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena hukum asal perintah adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Maka perhatikanlah sebab-sebab yang dapat membantu kita untuk istiqamah. Di antara sebab yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, menjadikan pembatas antara diri kita dengan kemaksiatan kepada Allah, agar supaya kita selamat, agar supaya kita bisa dan mudah untuk taat. Apa yang menyebabkan seorang malas dalam beribadah itu tidak lain dan tidak bukan karena kemaksiatannya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi seorang hamba untuk mudah berdiri di sepertiga malam terakhir kecuali penghalang tersebut adalah kemaksiatannya di siang hari. Kami ulangi, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada penghalang terbesar seorang hamba untuk bisa berdiri di sepertiga malam terakhir salat tahajud kecuali itu adalah kemaksiatan yang ia kerjakan di siang hari. Maka barang siapa yang bermaksiat di siang hari dan belum bertaubat, maka Allah haramkan baginya untuk bisa beribadah di malam hari. Dan para ulama mengatakan, tidak ada yang dapat menghalangi setiap kebaikan masuk ke dalam rumahku, sampai-sampai datangnya tikus-tikus masuk ke dalam rumahku, kecuali itu karena sebab kemaksiatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, aku melihat tikus-tikus masuk ke dalam rumahku. Aku mengetahui kendaraanku yang sudah mulai ringkih. Aku mengetahui bagaimana anak-anakku yang sulit untuk taat. Kemudian aku melihat diriku senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pengakuan para ulama sekelas Sufyan Ats-Tsauri
yang mana kemuliaannya sederajat dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengakui dan kembali kepada Allah, beriman dan bertakwa kepadanya merupakan salah satu sebab terbesar agar supaya kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar supaya kita bisa istiqamah adalah sabar dan tekun, kemudian bekerja keras, disiplin dalam mengerjakan setiap amalan saleh. Salah satu di antara penyebab kita bosan untuk ibadah adalah ketika kita bermalas-malasan dalam ibadah dan kehilangan kesabaran ketika beribadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir," dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang mereka menyeru Rabbnya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore, yang mereka menginginkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah matamu, pandanganmu berpaling dari mereka. Engkau palingkan pandanganmu ketika beribadah dengan memikirkan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan engkau taati orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya siapapun yang mengikutinya, maka semua urusannya pasti bercerai-berai. Lihat dalam ayat ini, Allah perintahkan kita untuk bersabar meskipun kita dalam keadaan melaksanakan ketaatan, meskipun kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, wajib bagi kita untuk bersabar. Saat ini kita mendengarkan khutbah Jumat, kewajiban Anda adalah sabar untuk mendengarkan khutbah Jumat dari awal hingga akhir. Tidak boleh ada yang tidur, tidak boleh Anda mengantuk, karena sungguhnya wajib bagi Anda untuk sabar. Kapan lagi kita mendengar nasihat sepekan sekali, la ilaha illallah? Bagaimana diri kita melihat 6 hari dari 24 jam di hari Jumat kita gunakan untuk 15 sampai 20 menit mendengarkan khutbah, akan tapi kita tidak bisa bersabar untuk mendengarkannya. Maka lihatlah diri kita, bagaimana kita bisa istiqamah kepada Allah. Jika seandainya nasihat sepekan sekali tidak bisa diri kita untuk sabar, duduk, mendengarkan dengan baik dan seksama. Karena sesungguhnya tidak ada yang terbaik dalam hidup kita kecuali 1 pekan ini. Bagaimana kita bisa mencari siraman rohani jika seandainya kita tidak memaksakan diri kita untuk mendengarkan khutbah? Maka lihatlah diri kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa tipisnya kesabaran kita dalam ketaatan. Betapa kita tidak betah untuk salat, betapa kita tidak betah untuk hadir Jumatan, betapa kita tidak betah untuk duduk sejenak membaca Al-Quran. Lihatlah diri kita dan lihatlah diri kita. Salah satu penyebab terbesar seseorang bisa husnul khatimah di akhir kehidupannya adalah keistiqomahannya, senantiasa keistiqomahannya ketika ia berada dalam kehidupan dunianya. Kemudian yang terakhir, di antara sebab keistiqomahan yang terakhir dan paling penting adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk istiqamah di atas ketaatan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu merubah hati kita. Sekalipun Anda mendengar nasihat 24 jam full dalam 1 pekan, jika seandainya Allah tidak berkehendak untuk mengubah hati kita, niscaya kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Sebanyak apapun, setinggi apapun derajat orang yang memberikan nasihat kepadamu, tidak akan pernah bermanfaat jika seandainya Allah tidak membukakan hati kita. Siapapun yang mendengarkan nasihat, jika Allah tidak membukakan pintu hidayah, maka ia pasti akan tersinggung dengan nasihat tersebut. Adapun orang yang dibukakan pintu hidayah oleh Allah, maka ia akan mudah untuk menerima nasihat itu. Dan inilah sebab bagaimana Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya beliau berada di atas keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik.
Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah di atas ketaatan, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah, selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'dadin ya qawiyya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.